Oke, kita langsung mulai saja ya. Rahasia kesuksesan pribadi ya. Pertama, apa sih sebenarnya yang kita ingin capai? Apa yang kita inginkan dari kita impikan gitu ya? Apa sih impian kita? Mungkin teman-teman semua bisa tulis. Sebenarnya teman-teman itu berharap apa sih dalam hidupnya, dalam karirnya, atau dalam bisnis di Fullerton Market ini? Mungkin bisa tradingnya, mungkin IB-nya, atau mungkin pekerjaan teman-teman, segala macam bisnisnya silakan bisa diketik di kolom chat ya. Dan teman-teman juga silakan kalau misal suara saya tidak jelas atau gambarnya tidak sesuai ya, layarnya tidak sesuai dengan apa yang saya bahas, bisa langsung infokan juga ya via chat. Ada kolom chatting di situ. Oke, ada yang ingin memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, bagus ya. Ada yang ingin bisa ziarah bersama orang tua gitu ya. Jalan-jalan bareng orang tua begitu. Oke, siap. Intinya adalah semua yang kita inginkan itu tentu tujuannya bagus ya, teman-teman semua ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita memiliki goal atau impian, kita harus pastikan bahwa itu spesifik ya teman-teman. Misalnya tadi ada yang bilang mau bermanfaat bagi banyak orang, itu bagus. Cuma kita perlu mendetailkan, merinci impian itu lebih rinci lagi, apa yang kita butuhkan untuk mencapai hal tersebut. Misalnya dalam berupa, bisa beberapa hal, bisa berupa nominal angka, misalnya uang atau apa, supaya spesifik gitu, kita harus butuh kejelasan. Yang kedua juga kita butuh durasinya, atau tanggal berapa atau tahun berapa itu saya pengen capai, atau berapa tahun lagi, atau berapa bulan lagi saya pengen mencapai itu. Nah, dengan menggunakan data kuantitas ya, apakah angka dari nilainya ataukah angka dari eh, waktunya, deadline-nya, maka kita bisa merinci, nanti akan kita bisa rinci kembali menjadi step-step yang masuk akal. Seperti itu gambarannya ya. Jadi seringkali orang, malah kebanyakan orang tuh tidak tahu apa yang dia mau. Dan kalaupun dia tahu apa yang dia mau, itu dia stuck di situ, belum sampai tahap merinci lebih detail lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menerapkan ya mulai sekarang. Bagi yang mungkin masih bingung impiannya apa, silahkan pikirkan, renungkan, lalu tulis ya. Pertama juga sebaiknya ditulis supaya jelas. Terus yang kedua, tulis dengan detail, misalnya berupa angka rupiah apa dolar, atau misalnya saya pengen punya, misalnya yang punya usaha ya, punya usaha rumah makan misalnya, saya pengen punya cabang 10 cabang baru di tahun ini misalnya. Nah, itu angka maksudnya ya. Nggak harus nggak harus omset, nggak harus keuntungan, atau nggak harus jumlah saldo di tabungan, nggak harus seperti itu, tapi bisa juga jumlah cabang atau jumlah properti baru atau jumlah apa, itu boleh, yang penting ada angkanya. Terus yang kedua itu deadline-nya juga harus ditulis. Saya mau capai ini di tahun berapa, atau lebih cepat ya, misalnya saya mau punya yang tadi ya, restoran 70 cabang baru dalam waktu 5 tahun ke depan, atau lebih cepat juga boleh, seperti itu. Itu yang pertama ya, buat teman-teman semua. Itu tadi kita membahas tentang hasil ya, atau impian yang kita mau capai. Itu berarti step di bagian atas ini ya. Dari hasil tersebut tadi kita sudah merinci, saya mau suatu hal, suatu result tertentu, lalu kita akan mengambil suatu tindakan saja ya, bagaimana supaya bisa mencapai hasil tersebut. Kalau kita melakukan suatu hal yang tidak mengarah ke goal tersebut, tentu saja itu tidak masuk akal ya. Dengan adanya goal tadi, maka kita akan bisa mengevaluasi semua tindakan kita, memastikan bahwa semua tindakan kita, aktivitas kita akan mengarah ke hasil tersebut cepat atau lambat. Itu pentingnya punya goal. Jadi goal itu akan mengevaluasi saya berada di jalur yang tepat atau tidak, gitu ya. Ketika kita ngambil tindakan, tentu saja tidak langsung serta merta kita sukses atau mencapai hasil yang bagus ya. Biasanya ada jatuh bangun, semua bidang seperti itu. Nggak mungkin sekali coba langsung berhasil. Nah, itulah pentingnya adanya latihan. Ada namanya kita bisa karena terbiasa. Nah,
Nah, itu ya pentingnya latihan. Tapi sebelum berlatih atau sebelum bertindak, tentu kita juga harus memiliki suatu plan, suatu rencana. Tidak mungkin tiba-tiba kita bertindak tergantung mood. Saya lagi mau melakukan ini, saya kerjakan. Saya mau melakukan itu, saya kerjakan. Tidak mungkin ya, nggak bisa. Nanti pasti kacau, berantakan. Kita harus punya plan lebih dulu sebelum melakukan suatu tindakan, sebelum melakukan suatu latihan. Misalnya kita olahragawan, misalnya kita berlatih ya. Misalnya mau ada pertandingan olimpiade, kita berlatih. Tentu saja latihan pun ada rencananya ya. Saya hari ini latihan apa? Berapa menit atau berapa jam? Berapa putaran? Gitu ya. Berapa ronde seperti itu. Terus latihan apa aja? Apakah kaki, tangan, kardio atau seperti apa? Itu kan harus ada rancangannya lebih dulu sebelum kita mulai latihan. Begitu juga untuk kesuksesan di bidang usaha atau karir yang lain juga kita butuh plan yang jelas. Selanjutnya adalah strategi. Jadi kalau rencana itu lebih spesifik, kalau strategi itu gambarannya lebih besar. Misalnya tadi kita mau latihan melatih otot, misalnya melatih otot tangan, kaki, dan dada misalnya. Nah itu strategi. Dia general, umum. Saya mau tangan, kaki, dan dada untuk hari ini latihannya misalnya. Nah kalau rencana itu dia lebih spesifik, latihan kakinya latihan apa, kalau latihan otot tangannya latihan apa, angkat barbel, barbelnya berapa kilo, atau berapa set, gitu kan, atau berapa menit. Untuk latihan dadanya mau melakukan dengan cara apa, kan ada banyak tipe latihan, berapa menit, berapa set. Nah itu lebih spesifik, itu rencana. Setiap hari apa saja, nah itu rencana. Terus kapan saya istirahat, hari apa saya istirahat, hari apa saya latihan, itu masuknya planning ya. Jadi lebih rinci dibanding strategi. Dan ini goal ya, strategi tadi dirancang berdasarkan goal yang kita setting. Sebentar ya. Nah goal itu tadi adalah yang lebih spesifik. Tadi itu impian itu mungkin yang tadi teman-teman bilang ya, saya mau jalan-jalan bareng orang tua atau bermanfaat bagi sesama. Nah itu impian. Nah kalau goal itu lebih spesifik yang tadi saya jelaskan itu goal atau tujuan. Itu dia harus ada kuantitinya, ada angkanya. Apakah dari jumlah nominal uang atau dari jumlah cabang baru misalnya, atau jumlah sumber penghasilan baru, atau bisa juga dari durasi atau deadline. Nah, itu goal, jadi dia lebih spesifik. Tapi saya juga mau cerita contoh yang lebih simple ya, lebih umum ya. Kalau tadi kan mungkin orang olahraga, nggak semua olahraga seperti itu ya, mungkin banyak yang belum paham. Saya mau yang lebih simpel, contohnya kita pengen bisa bahasa Inggris. Hasilnya ya, saya pengen bisa bahasa Inggris dengan lancar, listening, speaking, dan writing. Membaca, menulis, mendengar. Bicara juga. Tujuannya adalah saya mau lancar ketiga hal tersebut. Dan salah satu standarisasi yang jelas adalah saya bisa menyelesaikan, saya ambil kursus, ini contohnya, saya ambil kursus bahasa Inggris, dan saya menyelesaikan kursusnya dengan nilai yang baik. Contohnya. Itu tujuan. Saya menyelesaikan suatu kursus selama setahun atau 2 tahun, ya tergantung kurikulumnya. Dan saya mendapat nilai yang baik dan lulus. Itu goal ya. Hasil akhirnya ya yang tadi, saya lancar berbahasa Inggris, saya bicara, baca, menulis, dan mendengarkan. Nah, strateginya pertama ya kita ikut kursus. Kedua, kita bisa susun strategi ya, ini contoh saja ya. Kedua, kita setelah kursus itu saya juga harus belajar secara mandiri ya, supaya nilai bagus dan saya lulus dengan cepat gitu kan, menyelesaikan kursus dengan cepat. Belajar mandiri seperti apa? Misalnya saya mengulangi materi kursus di hari tersebut di malam harinya selama 1 jam. Terus yang kedua, saya juga latihan mendengarkan bahasa Inggris, apakah lewat film atau musik atau lagu ya. Terus mungkin saya juga bisa melakukan namanya English Day di rumah atau di tempat kerja, di mana ketika kita berbicara dengan rekan atau dengan keluarga, di hari tersebut kita memakai bahasa Inggris. Nah itu contoh 3 strategi ya. Kita mengulangi materi, kita menonton
film atau musik berbahasa Inggris tanpa teks. Ketika kita menerapkan suatu English Day di rumah atau di tempat kerja. Itu strateginya. Gimana menyusun rencananya? Nah, gimana menyusun rencananya itu berarti kita membedah strategi tadi menjadi lebih detail. Kalau tadi kita mengulang materi, yang pertama kan strategi mengulang materi itu saya rasa cukup simpel. Ya, teman-teman ya udah ketika dapat materi ya kita ulangi kembali di hari yang sama, misalnya di malam harinya. Yang kedua, kita menonton film atau mendengarkan musik bahasa Inggris ya, supaya melatih listening kita. Nah, untuk di bagian rencana kita harus jelas itu kita mau melakukan hal tersebut hari apa saja. Dan ketika melakukan hal tersebut kita menyediakan waktu berapa jam atau berapa menit, seperti 30 menit, 1 jam, atau 1,5 jam. Bahkan kita harus membuat planning dalam seminggu ke depan, misalnya ya. Kita mau nonton film apa saja buat latihan tersebut. Kan kita milih dulu kan judulnya kan. Kita cari dulu filmnya, harus punya dulu kan. Mau nonton film apa saja dan mendengarkan musik apa saja. Itu planningnya. English Day juga sama. Kita mau menerapkan English Day-nya mau hari apa saja. Dalam seminggu mau 1 hari, 2 hari atau gimana. Mau di tempat kerja atau di rumah. Mau dengan siapa saja yang bareng-bareng English Day, apa semua orang atau dengan saudara doang, apa dengan orang tua juga, atau bagaimana maksudnya. Apakah semua pembicaraan pakai bahasa Inggris atau ada topik-topik tertentu yang boleh pakai bahasa Indonesia di English Day tersebut. Itu harus ada rencana, harus dibicarakan bersama. Itu kira-kira planning ya, bedanya strategi sama planning. Lalu bagaimana dengan tahap berlatih? Nah, berlatih ya kita praktek. Saya rasa tindakan dan berlatih ini satu kesatuan. Jadi kita melakukan planning tadi, rencana tadi. Ketika kita melakukan planning tadi, tentu saja kita bisa sering melakukan kesalahan. Kalau kita mendengarkan lagu atau film, kita nggak nangkep itu tadi ngomong apa ya, gitu kan. Nah, disitulah perlu latihan, jatuh bangun. Ya. Nggak bisa sekali kita coba langsung bisa. Misalnya kita mau speaking di English Day, kita bingung, saya mau ngomong ini tapi bingung. Kalau kata gimana? Mikir dulu kan. Itu berlatih. Nah, ketika kita bingung, kita bisa buka kamus atau Google Translate dulu. Google dulu ini ngomongnya gimana, bahasa Inggrisnya apa. Nah, itu latihan. Bukannya nggak boleh, namanya juga latihan. Jadi ini kan latihan mandiri. Seiring berjalannya waktu nanti kosakata vocabulary-nya akan makin nambah. Kita juga makin paham cara membuat struktur kalimat bahasa Inggris yang baik, makin lihai mendengarkan listening bahasa Inggris. Sehingga akhirnya adalah kita bisa mencapai apa yang kita goalkan. Akhirnya kita bisa selesaikan kursus bahasa Inggris dengan nilai yang bagus, tepat waktu, dan akhirnya kita bisa ahli, paling enggak ya bukan ahli banget mungkin ya, kita bisa mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Itu result-nya. Begitu juga di Fullerton Market buat teman-teman semua, baik IB, mungkin ini saya jelaskan IB dulu ya, bahwa para IB juga kami memberikan suatu goal yang spesifik kepada para IB. Ada award untuk IB partner dengan berbagai levelnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan award berupa plakat yang membanggakan gitu kan, bisa wah saya seorang IB yang sukses dan saya dihargai oleh mitra Fullerton Market. Begitu juga buat trader ya. Jadi Fullerton Market ini mungkin bagi yang awam itu kan Fullerton Market sebagai broker forex, nasabahnya ada 2 tipe, ada nasabah yang sebagai IB dan nasabah sebagai trader. Trader itu artinya kita bertransaksi trading ya, buy dan sell, market forex, lalu Fullerton Market. IB sendiri adalah introducing broker, yaitu mitra atau bisa dibilang marketing affiliate yang bermitra dengan Fullerton Market. Dia mencari nasabah supaya nasabah itu transaksi trading lewat Fullerton Market. Antara dia transaksi trading sendiri atau dia dia sebagai investor menggunakan copy trade atau copy pip atau menggunakan MAM atau account manager sebagai investor. Bebas. Nah, untuk kalau tadi IB ada award dari Fullerton Market sebagai goal ya. Untuk trader juga memberikan award juga kepada trader-trader yang bagus performanya dan profit konsisten, juga bisa diberikan award
dengan berbagai syaratnya ya. Ada 3 level award dan ada syaratnya. Berbeda, teman-teman bisa baca ini di website Fullerton. Gitu. Nah, saya sendiri sebagai business development, fokus saya di IB ya. Tugas saya adalah menghandle para IB mencapai goalnya, impiannya mereka. Mau omsetnya berapa, misalnya penghasilannya berapa dari komisi IB. Berapa ratus dolar, berapa ribu dolar per bulan. Dan tentu saja ini award dari Fullerton Market ini sebagai motivasi atau contoh. Saya pribadi menyarankan teman-teman semua memiliki impian pribadi masing-masing. Bukan hanya dari Fullerton Market doang ya. Ini boleh, silahkan dipakai. Tapi kalau punya impian pribadi sendiri, itu sangat saya sarankan. Dan satu lagi untuk impian atau goal itu, sebaiknya teman-teman punya suatu alasan yang kuat ya. Jadi jangan cuma logika doang, tapi harus masuk ke perasaan. Saya mau ini karena apa? Dan itu harus melibatkan emosi, ya. Bukan logika doang. Karena hanya dari emosi, teman-teman akan sangat-sangat termotivasi, dan ketika berlatih tadi ada jatuh bangun, teman-teman tidak peduli mau jatuh bangun berapa kali, tidak, dengan ada emosi yang kuat. Tadi kita sudah bahas formula ini formula sukses ya. Ada satu yang belum ditulis ya di sini, formula paling awal. Ada yang tahu kira-kira apa? Apa ini? Sebelum tujuan, kita harus punya satu poin lagi, satu hal lagi yang sangat penting. Apa itu, teman-teman? Pola pikir, mindset ya. Jadi sebelum kita men-set suatu goal atau impian, kita harus punya mindset yang benar. Contohnya, tadi kita mau ahli atau lancar berbahasa Inggris. Mindsetnya gimana yang benar itu? Mindsetnya adalah saya sadar, saya tahu bahwa dunia sekarang ini, dunia kerja sekarang ini, bahasa Inggris itu sangat penting. Saya melihat banyak orang lain, ini contoh ya, bisa dan lancar berbahasa Inggris. Karena mereka bisa, saya juga bisa dong. Nah, itu contoh mindset yang benar. Jadi kita harus punya mindset yang benar, sehingga dia menjadi fondasi yang bagus untuk formula selanjutnya. Setting goal, setting strategi, planning, latihan, action, jatuh bangun, dan sebagainya. Dengan mindset yang benar, maka kita akan maju terus ya, tidak mudah, tidak pantang mundur ya. Terus kita juga memiliki goal yang masuk gitu ya. Karena kalau mindsetnya keliru, nanti kita langsung memasang goal aja mungkin udah nggak jadi, udah nggak mau, udah masuk akal gitu ya. Contohnya ada orang yang mindsetnya adalah saya sibuk, saya misalnya ya, saya udah cukup berumur, nggak mungkin lah saya belajar bahasa Inggris, atau saya terlalu sibuk gak ada waktu buat belajar bahasa Inggris. Nah, itu mindset yang salah. Dia belum melakukan apapun, dia belum setting, belum melakukan apapun, setting goalnya dia udah dibantah dulu, udah di cut dulu sama dia dengan mindsetnya dia sendiri. Itu mindset yang keliru. Saya nggak bisa, nggak ada waktu, saya udah terlalu tua misalnya, atau saya terlalu muda, atau alasan-alasan lainnya. Itu di mindset. Segala bentuk alasan, excuse, itu ada di mindset. Nah, mindset yang bagus contohnya tadi ya, bahwa sekarang bahasa Inggris sangat penting. Dan saya juga melihat banyak teman-teman, rekan-rekan kerja, rekan bisnis bisa berbahasa Inggris. Saya juga bisa. Itu contoh mindset yang bagus. Karena tanpa mindset yang benar, yang bagus, maka kita akan ogah-ogahan sih dalam melakukan action tindakan. Terutama ketika kita jatuh bangun ada gagal beberapa kali ya. Dan juga nanti ketika kita membuat planning, nanti setting goalnya ini juga biasa-biasa aja, nantinya nggak optimal ya. Misalnya kita tidak percaya diri dengan kapasitas kita tidak pede bahwa kita bisa membuat usaha kita jauh lebih besar, maka kita akan setting goal juga sangat-sangat kecil, tidak sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi semua ini adalah formula sukses
yang saya sharingkan di IB Masterclass kali ini. Sebenarnya apa sih itu mindset? Mindset tadi itu bahwa kita harus punya mindset yang benar dan mindset yang menghindari mindset yang keliru atau yang mindset yang negatif. Kita harus mencari mindset atau membuat mindset yang positif. Dan yang paling penting juga dari mindset adalah motivasi atau alasan. Mengapa saya harus mencapai impian yang saya mau. Jadi saya sempat singgung sedikit ya bahwa ketika kita setting impian atau goal, kita harus punya motivasi yang jelas. Dan motivasi itu harus dari perasaan atau emosi kita, bukan dari logika doang. Gitu ya. Nah, teman-teman juga silakan dicari kenapa sih ini begitu penting mencapai impian tersebut, sangat-sangat penting bagi saya. Apa kerugiannya atau bahayanya kalau itu tidak dicapai? Apa keuntungannya? Apa asiknya itu, enaknya yang kita dapat kalau itu berhasil dicapai? Motivasi harus kuat, tidak berasal dari emosi. Selanjutnya adalah mengapa kita perlu berbisnis IB, ya introducing broker tadi, dengan Fullerton Market. Oke, sebelum lanjut ke bisnis IB, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di chatting ya. Nanti saya akan luangkan waktu untuk membahas jawabannya. Pertanyaan teman-teman. Boleh langsung aja ya. Oke, kita sambil lanjut, silakan teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan di kolom chatting. Ngapa bisnis IB? Teman-teman ada yang tahu ini siapa? Beliau siapa ini? Dan mungkin buku ini ada yang pernah baca atau pernah lihat di toko buku. Betul ya? Betul. Jadi beliau adalah Robert Kiyosaki, adalah penulis buku yang terkenal tentang personal finance, tentang keuangan. Kalau ini siapa? Nah ini betul ya, ini juga adalah Pak Mario Singh. Beliau adalah CEO dan pendiri dari Fullerton Markets global ya, pendiri dari Fullerton Markets. Nah, Robert Kiyosaki di bukunya Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant dan buku yang lain juga, dia membuat suatu diagram cash flow quadrant namanya. Cash flow quadrant ini menjelaskan bahwa mengklasifikasikan ada 4 jenis cara orang menghasilkan uang. Ada kuadran E, kuadran S, B, dan I. Kita bahas satu-satu ya. E itu employee, berarti karyawan atau pekerja atau pegawai. S itu self-employee, bisa dibilang dia seorang profesional atau pengusaha kecil-kecilan. B ini business owner, dia adalah pengusaha dengan jumlah karyawan lebih dari 20 orang atau perusahaan besar. I itu investor. Investor artinya dia seorang penanam modal yang mengharapkan modal tersebut menghasilkan keuntungan sehingga modalnya akan bertambah. Setiap kuadran memiliki bentuk kurva penghasilan yang berbeda, teman-teman. Ya, kita lihat ya satu-satu. Sumbu Y ini ada simbol dolar, berarti ini menunjukkan jumlah penghasilan. Sumbu T ini T anytime, artinya waktu. Kita bahas satu-satu ya. Seorang karyawan setiap bulan kan gajinya tetap ya. Karena itu seorang employee atau karyawan akan memiliki penghasilan yang flat, datar. Kayak gini. Lalu suatu waktu dia naik, terus dia datar lagi. Naik, terus datar lagi. Sehingga untuk anak tangga. Apa sih maksudnya kalau tiba-tiba dia naik, terus datar, terus naik, terus datar? Ini artinya ketika dia mengalami kenaikan gaji. Atau dia promosi jabatan. Ya kan gajinya kan pasti naik kan. Tapi dalam kondisi normal, selama berbulan-bulan atau beberapa tahun, gajinya akan stagnan, datar. Itu model penghasilan dari employee. Lalu dari self employee
adalah semakin lama dia menukarkan waktu dan tenaganya, maka makin besar penghasilan dia. Contohnya apa sih self-employed? Pertama adalah profesional. Itu kita bisa ambil contoh pengacara, dokter yang buka praktek sendiri. Terus ada penyanyi, pembicara, MC ya contohnya, artis. Ya. Nah itu semua self-employed. Dia harus menukarkan waktunya. Dengan semakin banyak dia menukarkan waktunya, maka makin besar bayaran yang dia terima. Karena biasanya pembayarannya itu per project atau per jam, gitu ya. Per jamnya dia dibayar berapa? Atau per project. Semakin banyak projectnya, makin banyak yang dia dapat. Itu self-employed. Atau kalau dia punya toko kecil, usaha kecil, ya biasanya self-employed ini dia sangat-sangat berperan penting di jalannya usaha yang dia pegang. Kalau si ownernya, si bosnya ini tidak ada di tokonya, usahanya berhenti. Itu self-employed toko kecil. Jadi dia benar-benar harus jagain tokonya, usahanya itu harus dijagain. Artinya dia menukarkan time, waktu dengan uang. Hasilnya memang potensi kenaikannya lebih tinggi dari employee, tapi dia masih sangat-sangat menukarkan uang dengan waktu. Dolar dengan T-nya, benar-benar dia tukar. Hal ini mulai berbeda teman-teman ya, cukup jelas ya E dan S ya, employee dan self-employed. Hal ini akan mulai berbeda ketika kita masuk kuadran kanan, B dan I. Di kuadran kanan ini pola grafiknya sangat-sangat mirip. Dia minus dulu, dolarnya minus ya, turun di awal. Lalu dia naik, balik modal, dan akhirnya mulai melesat naik sangat-sangat cepat karena dia eksponensial. Kalau ini linear, kalau ini grafik eksponensial. Kecepatan pertumbuhannya lebih cepat dibanding self-employed dan employee. Kenapa bisa minus? Karena di awal business owner dan investor ini perlu uang dulu, perlu modal awal. Ketika dia modal awal kan artinya uang keluar ya, bukan uang masuk. Uang keluar artinya uangnya minus. Uang masuk itu uangnya positif. Nah, karena dia butuh uang keluar, maka dia minus dulu. Lalu seiring berjalannya waktu, dia balik modal. Entah setahun, 2 tahun, atau 5 tahun gitu kan. Terus mulai bisa dinikmati keuntungannya setiap bulannya. Nah, contohnya apa sih business owner? Business owner adalah orang yang punya banyak usaha atau usahanya besar dengan karyawan lebih dari 20 misalnya ya. Dan yang paling penting adalah business owner ini dia punya sistem di mana karyawan bisa bekerja dengan baik, dengan lancar, usahanya berjalan lancar tanpa si ownernya ada di situ. Jadi ownernya bisa pergi jalan-jalan atau cari proyek baru, buka usaha baru, bisnis selamanya tetap jalan. Nah, kalau tadi saya ambil contoh seorang dokter ya, di self-employed, ini dokter yang buka klinik sendiri. Nah, kalau di business owner, dokter ini punya rumah sakit contohnya. Dan si dokter ini tidak setiap hari harus ada di rumah sakit tersebut. Contohnya ya. Karena di rumah sakit tersebut ada banyak dokter, ada manajer, ada HRD, ada purchasing gitu. Jadi si dokter gak mengurus semua sendiri. Ada timnya di belakangnya, dia ada teman-teman dia, ada timnya, ada investornya, ada pemegang saham lain. Gitu. Di rumah sakit tuh, business owner. Dan biasanya business owner nggak cuma satu orang, biasanya dia berdua, berempat atau berapa orang, lebih dari satu. Nah, si business owner ini tadi kan kita misalnya ada satu dokter, dia punya klinik sendiri, dia sebagai self-employed di kliniknya. Di sisi lain dia juga punya rumah sakit. Dia mendirikan rumah sakit bersama teman-temannya. Nah, teman-temannya ini yang ikut menanamkan modal itu disebutnya investor. Dia menanamkan modal. Dia nggak mungkin teman-temannya nggak ngerti apa-apa tentang dunia medis, obat, kedokteran, dia nggak ngerti. Tapi dia punya uang. Dia setor, rumah sakitnya berjadi, menghasilkan keuntungan. Itu investor ya. Jadi kita cuma memberikan modal, BEP, dan akhirnya memberikan keuntungan setiap bulan. Nah, yang diajarkan Robert T. Kiyosaki adalah kita harus disarankan, ya benar nggak wajib juga, disarankan kita belajar untuk memindahkan penghasilan kita yang tadinya kuadran kiri ke kuadran kanan.
Atau antara kita full pindah ke kanan atau kita jalan dua-duanya. Kuadran kiri jalan, kuadran kanan juga jalan. Jadi kita punya dua kaki kiri, kaki kanan. Supaya lebih aman. Ya, untuk pemula biasanya dua-duanya dulu. Kalau udah stabil bisnisnya atau investasinya baru kita bisa pindah ke kanan semua. Nah, yang kanan ini kenapa disarankan ke kanan? Karena kalau di kanan ini kita tidak menukarkan penghasilan dengan waktu, dengan tenaga kita. Ya. Karena waktu kita terbatas, satu hari 24 jam ya teman-teman ya. Bagaimanapun waktu kita hanya 24 jam, tangan kita hanya dua, kaki kita hanya dua. Tapi dengan kuadran kanan, dengan business owner, kita bisa mengembangkan usaha kita sangat-sangat besar. Buka banyak cabang di seluruh Indonesia atau di seluruh negara-negara lain juga bisa. Itu business owner. Investor juga kita bisa investasi di banyak hal. Investor tuh bisa investasi ke usaha kayak tadi rumah sakit, bisa investasi properti, kos-kosan, ya, kontrakan, bikin hotel, bikin apartemen, atau investasi ke pertambangan, perikanan, perkebunan. Itu kita bisa melakukan di banyak tempat. Ya. Dengan seorang manajer tentu saja ya, atau business owner-nya atau CEO-nya gitu ya. Kita menerapkan sebagai suatu bisnis juga. Tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Seolah-olah kita tiba-tiba punya tangan yang banyak, kaki yang banyak. Itu kuadran kanan. Karena kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Kalau hanya bergerak di kuadran kiri, mana kiri adalah menukarkan waktu dan tenaga dengan uang. Satu sisi tenaga dan waktu kita bisa jadi tenaga kita kan bisa jadi suatu hari habis, apa karena usia tua, usia pensiun, atau amit-amit mungkin kita sakit parah, ya, sakit kronis, ya. Itulah kenapa Robert Kiyosaki mengajarkan kita bahwa penting sekali untuk memiliki penghasilan kuadran kanan. Sebagai masa transaksi ya bolehlah kita jalan dua-duanya, mau kiri tetap jalan, kuadran kanan juga mulai dirintis. Ya. Karena kuadran kanan dengan kuadran kiri sangat-sangat berbeda ya. Caranya, ilmunya yang harus dipelajari sangat-sangat berbeda ya. Mungkin kita harus belajar dulu. Gitu ya, belajar dulu jatuh bangun ya, mungkin nggak langsung bisa. Jadi kita nyoba bisnis, nyoba investasi, apakah langsung untung? Belum tentu. Ada ilmunya, butuh pengalaman gitu ya. Jadi kita bisa jalan dulu dua-duanya, kiri dan kanan. Lalu kenapa bisnis IB? Apa hubungan kuadran dari Kiyosaki dengan bisnis IB? Nah, bisnis IB itu kan dia kita mencari, simpelnya kita marketing affiliate, mencari nasabah untuk transaksi trading atau sebagai investasi di Fullerton Market. Bisnis IB ini teman-teman termasuk kuadran apa? Bisnis IB itu termasuk kuadran B, business owner. Kalau kita bisa membentuk tim sub IB atau under IB kita ajak menjadi di IB, lalu mereka kerjasama dengan kita mencari nasabah sebanyak mungkin. Cari nilai transaksi deposit dan transaksi lot size yang juga sebesar mungkin, sesering mungkin mereka transaksi trading. Ketika kita dapat satu nasabah, kita nggak harus satu nasabah dia melakukan aktif melakukan transaksi, maka satu nasabah itu akan memberi kita komisi rebate IB setiap bulan. Satu orang. Misalnya dari satu orang kita dapat rebate $50 misalnya ya. Bulan depan dia ngasih lagi $50, bulan depan lagi dia ngasih $50, tergantung transaksinya dia seberapa banyak, seberapa sering ya. Nah di sisi lain kan kita nggak mungkin dalam sebulan cuma dapat satu. Maksudnya kita udah dapat satu orang, apakah kita berhenti? Kan enggak ya, kita kan cari lagi. Sehingga setiap bulan yang tadi $50 itu akhirnya bisa jadi 100, 200 ribu, 3.000, 2.000. Itu sangat-sangat bisa. Banyak teman-teman IB yang saya lihat bisa menghasilkan ratusan dolar, bahkan ribuan dolar per bulan. Dan ada IB yang bisa $10.000 per bulan tuh ada. Ya. Ya, jadi IB itu business owner ya. Nah, kalau investor itu lebih ke investor kopi pip atau investor MAM kalau di Fullerton Market ya. Tapi itu sesi yang berbeda ya. Bukan dari saya bahas ya. Kita bahas IB business owner di sini ya. Nah, ini contohnya gimana sih? Tadi ada teman-teman IB yang bisa menghasilkan ratusan atau ribuan bahkan puluhan ribu dolar per bulan tuh gimana?
Ya, karena bis penghasilan IB ini dari komisi atau rebate transaksi nasabahnya under IB-nya, di mana transaksi itu dinyatakan dalam satuan lot size, ya. Volume dalam trading itu lot size. Menurut statistik data yang dimiliki Fullerton, 80% trader itu trading dengan 15 sampai 20 lot per bulan. Sisanya 10%-nya ada yang kurang dari 15 lot, dan yang sisanya lagi ada yang lebih dari 20 lot, itu sekitar 10% orang. Nah, ini jadi kurva normal ya, atau kurva bell. Secara normal distribusinya adalah mayoritas trader itu trading 15 sampai 20 lot. Jadi sangat-sangat menarik ya. Dan rebate IB untuk Fullerton itu secara normal adalah $3 per lot. 3 kali 15, 45 itu dari satu orang. Kalau kita bisa menghasilkan berapa orang? Itu untuk normal ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang daftar lewat saya atau lewat rekan kami, business development, kayak yang tadinya $3 per lot, komisinya teman-teman bisa dapat nilai lebih besar, $6 per lot. Ya. Kan teman-teman juga bisa sampai ketika komitmen terbukti bahwa teman-teman serius menjalani bisnis ini, maka Fullerton Market juga memberi apresiasi lebih. Teman-teman bisa mendapatkan sampai $10 per lot komisinya. Jadi semakin teman-teman menunjukkan keseriusan, makin banyak transaksinya, makin banyak nasabah yang dijaring, direkrut, Fullerton Market bisa menaikkan komisi rebate ID. Makin naik. Contoh ya teman-teman, misalnya kita daftar lewat website tanpa lewat business development, tanpa lewat saya, teman-teman akan mendapatkan $3 per lot komisi. Contohnya jumlah trader di under ID kita saat ini hanya 10, baru 10 nih, misalnya ya dalam 2 bulan baru dapat 10 dalam sebulan. Potensi penghasilan kita berarti $3 kali 10 kali 15 slot. 15 slotnya dari mana? Dari yang ini ya, kurva normal. Mayoritas itu 15 sampai 20 lot. Kita pilih 15 saja yang paling kecil, yang bawah. 3 kali 10 kali 15 berarti kita menghasilkan $450 per bulan. Berarti itu dalam rupiah saat ini kursnya 14 ribuan, anggap aja 15 ribu, berarti itu sudah berapa? 10 ribu aja udah 4 juta. 15 ribu berarti berapa ya? Berapa? 6 juta, 7 juta sampai 8 jutaan ya. Lumayan apa lumayan banget ya? Lumayan. Dan termasuk besar, mungkin hampir sama atau lebih besar dari gaji sarjana fresh graduate ya. Nah, kalau teman-teman masuk menghubungi daftar IB dan menghubungi saya, business development, teman-teman langsung bisa mendapatkan $6 per lot. Contohnya, misalnya sekarang teman-teman setelah beberapa bulan, 3 bulan misalnya, teman-teman udah dapat 40 orang nasabah. Terus berapa penghasilan kita? Kali aja 6 kali 40, 15, $3.600 per bulan. Makanya tadi saya bilang banyak IB memiliki rebate penghasilan ratusan bahkan ribuan dolar per bulan. Itu banyak dan sangat masuk akal ya. Contoh ketiga, misalnya teman-teman sudah sangat bagus, Fullerton Market sudah melihat bahwa IB ini serius, dia komitmen, dia serius menjalankan bisnis IB. Fullerton Market menaikkan rebate-nya. Saya negosiasi ke atasan saya, ini Fullerton Market menyetujui bahwa rebate $10 per lot. Teman-teman sudah memiliki 120 member, tinggal dikali aja. 120 member kali $10 per lot kali 15 lot, $18.000 per bulan. Ini berarti sudah 100 juta lebih per bulan, 100 juta rupiah. Dan ini ada yang mencapai nilai lebih dari $10.000 per bulan. Teman-teman bisa mencapai hal tersebut. Jadi gimana sih caranya supaya IB bisa mencapai impian goalnya lebih cepat? Bagaimana Fullerton Market bisa membantu teman-teman mencapai hal tersebut? Pertama, teman-teman, Fullerton Market selalu memberi dukungan penuh kepada para IB-nya untuk mencapai goalnya. Ada namanya Unleash the Potential atau UP Bootcamp yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun
dengan diisi oleh pemateri-pemateri hebat termasuk dari Pak Mario Singh sendiri, CEO dan founder dari Market. Juga ada Pak Cetoh, juga seorang pembicara motivator yang sangat ahli di bidang personal development, memberikan upload camp. Biasanya dia upload camp ini berbayar, tapi untuk masa pandemi COVID-19 ini, dimana kita disarankan untuk physical distancing, social distancing, dan juga WFH ya, work from home, sangat penting bagi kita untuk membatasi segala macam aktivitas yang melibatkan kerumunan orang banyak. Karena itu upload camp-nya sekarang diubah menjadi versi digital upload camp, dan melalui webinar ya seperti saat ini, nanti via webinar. Dan biasanya ini berbayar 100 sampai 200 sampai 300 dolar, sekitar segitu ya, saya agak lupa angkanya. Untuk yang offline, nah karena sekarang digital dan karena sekarang mengapresiasi bahwa maksudnya mendukung bahwa di masa pandemi ini banyak terjadi PHK, banyak terjadi pengurangan gaji juga, mungkin beberapa industri melakukan pemotongan gaji gitu ya. Maka upload camp ini digratiskan, ini terbuka untuk semua orang, silakan orang bisa ikut, terbuka untuk semua orang, dan ini general ya, bagaimana kita mengoptimalkan potensi diri, unleash potensial ya. Bidang apapun, karir apapun, bisnis apapun, ini nggak bahas tentang trading. Tapi buat teman-teman IB, saya sangat menyarankan untuk ikut upload camp. Dia diselenggarakan sebulan sekali. Saya nggak tahu sampai berapa seri ya, teman-teman bisa ikuti rangkaian eventnya. Karena setiap event judulnya beda-beda, dan hal sangat penting, bagus untuk mindset. Teman-teman ingat ya, mindset ya, jadi yang nomor 1 dalam sukses pemula. Nah ini yang paling event terdekat untuk upload camp itu tanggal 27 Juli ya, diselenggarakan jam 9 malam waktu Singapura atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa langsung scan aja QR code-nya di sini. Nanti langsung ada link pendaftaran, ada formulir pendaftaran, langsung isi saja. Gratis ya. Jadi normalnya ini ya, ada angkanya, normalnya itu 297 dolar. Nah, terus untuk versi digital, app digital digratiskan. Supaya karena memang IB ini adalah potensi penghasilan era digital yang sangat penting, terbuka, cocok untuk semua orang. Yang penting teman-teman mau berusaha mencoba mencari nasabah dan trading. Ya, masa pandemi ini memang banyak orang mencari penghasilan lain dari dunia digital, dari internet. Karena WFH ya, salah satunya adalah IB dan trading. Jadi momennya sangat-sangat tepat bagi teman-teman semua untuk masuk ke industri forex sebagai IB. Ya, karena banyak orang memang belajar trading saat seperti ini. Silakan teman-teman juga bisa melihat di Telegram channel untuk informasi lebih update yang tentang upload camp ya. Karena upload camp ini ada beberapa seri setiap bulannya. Teman-teman join di Telegram ini, silakan bisa diketik linknya atau di scan QR code-nya. Nanti teman-teman akan dapat update yang tercepat dari tim upload camp. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau ada silahkan bisa langsung tulis di kolom chat ya. Oke, kalau nggak ada, untuk saat ini belum ada, kita lanjut dulu. Oke, di sini ada seorang pria, teman-teman tahu siapa pria ini? Yang tahu silahkan tulis di kolom chat. Ya betul ya, jadi dia adalah pendiri dari Amazon.com. Dia adalah Jeff Bezos. Dia menjadi seorang, kalau nggak salah nomor 1 ya sekarang ya, nomor 1 orang terkaya di dunia dengan perusahaannya Amazon.com. Amazon.com itu mulanya adalah perusahaan yang jual beli buku secara online, termasuk perintis dari penjual buku online. Amazon.com, Jeff Bezos ini, kalau teman-teman tahu, dia pernah melakukan pembelian sebuah perusahaan e-commerce, perusahaan digital startup kecil. Dia mengeluarkan
jutaan dolar ya, saya agak lupa persisnya. Yang jelas dia membeli suatu perusahaan e-commerce jutaan dolar, dia rela mengerogoh kocek jutaan dolar. Kenapa dia rela melakukan hal tersebut? Kenapa dia melihat suatu perusahaan ini penting dan berharga sehingga dia rela bayar mahal? Karena si Jeff Bezos melihat bahwa e-commerce ini memiliki kultur perusahaan, karyawan-karyawannya memiliki kultur yang sangat bagus sehingga dia rela merogoh jutaan dolar demi mendapatkan atau belajar kultur tersebut. Dia ingin membawa kultur usaha itu ke perusahaan dia, ke Amazon.com. Itu. Begitulah pentingnya suatu kultur usaha, kultur perusahaan. Dan Walter Market sendiri memiliki kultur atau budaya kemenangan. Yang mana ketika teman-teman bergabung sebagai IB, berurusan broker di Walter Market, maka teman-teman juga secara tidak langsung sebenarnya termasuk ke dalam kultur Walter Market kami. Kultur dari Walter Market seperti apa sih? Pertama, ada kultur berupa nilai, kultur berupa perilaku ya, value dan attitude. Value dari Walter Market adalah harus ketika kita mengerjakan suatu hal, kita harus mengerjakan dengan passion, dengan semangat. Dan kedua dengan excellence, bahwa kita melakukan dengan ahli ya, bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita bisa, keahlian kita. Kalau kita masih belum ahli ya kita harus belajar supaya menjadi ahli, gitu kan. Dan yang terakhir adalah komitmen. Nah, Walter Market sangat-sangat memegang teguh pentingnya komitmen sampai menjadi slogan ya dari perusahaan Walter Market. Kalau teman-teman cek di website kan slogannya adalah Your Committed Trading Partner. Mitra trading Anda yang berkomitmen. Artinya adalah mendukung apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para trader di nasabah Walter Market. Gitu. Karena itu teman-teman kalau cek semua program promosi dari Walter Market itu dirancang sedemikian rupa supaya program tersebut, promo tersebut bisa jangka panjang. Jadi Walter Market perusahaan yang berkomitmen itu ingin membuat kerjasama dengan para trader dan IB-nya dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Dan terakhir ada sustainability. Ya tadi itu ya, bahwa segala macam program kerjasama promosi itu harus sustain. Ya. Walter Market tidak sembarangan memberikan sesuatu kepada tradernya atau kepada IB-nya di mana kalau hal tersebut tidak bisa sustain atau bertahan dalam jangka panjang. Dan perilaku, ya saya sendiri sebagai business development senantiasa berusaha untuk menerapkan perilaku budaya Walter Market. Pertama, speed, harus merespon kebutuhan, keinginan nasabah, satu komplain, klaim atau pertanyaan secepat mungkin. Kedua, service, melayani kebutuhan nasabah atau rekan yang seoptimal mungkin. Nah, begitu juga teman-teman IB ketika kita mau berbeda dibanding IB lain, IB dari broker lain, kita juga harus memiliki nilai dan perilaku dari budaya kemenangan Walter Market. Oke, kita lanjut. 10 alat dan kelebihan unik yang diberikan oleh Walter Market untuk para mitra IB. Pertama, kolaborasi online dan offline. Ya, jadi kan tadi kita sudah bahas bahwa Walter Market memiliki kultur, Walter Market mendukung para IB-nya dan apa saja sih dukungan dari Walter Market ke para IB. Kolaborasi online dan offline yang pertama. Untuk para IB teman-teman semua, ketika kita menjadi IB kan kita harus mendapatkan nasabah sebanyak mungkin. Salah satu wadah yang diberikan Walter Market untuk mendukung IB mendapatkan nasabah adalah Walter Market rutin mengadakan event nasional biasanya ya, kota-kota besar dengan pembicara-pembicara top. Contohnya dengan Pak Mario Singh sendiri seringkali menjadi pembicara di event tersebut. Kita semua tahu bahwa Pak Mario Singh adalah penulis buku dan pembicara global ternama di bidang finansial, sehingga sangat mudah untuk menjaring massa. Massa tersebut nanti teman-teman bisa follow up sebagai nasabah under IB. Itu ya. Yang kedua adalah pendampingan dan support dari BD, dari saya, business development ya, dan rekan-rekan BD lainnya.
Teman-teman IB bisa berdiskusi, bisa sharing, brainstorming dengan saya dan para PD lainnya untuk mendiskusikan strategi, ya formula sukses tadi, strategi planning tadi. Kamu mau melakukan apa, strategi apa yang mau dijalankan untuk mendapatkan nasabah sebanyak mungkin, ya, supaya penghasilan rebate IB-nya juga sebanyak mungkin dan bertumbuh setiap bulan. Para IB juga bisa berdiskusi bersama dengan BD untuk menyelenggarakan event-event offline seperti ini ya, event-event kecil. Kalau tadi seminar akbar, seminar besar, kalau ini seminar kecil atau workshop kecil, itu bisa khusus diadakan untuk IB sesuai requestnya IB dan bisa dibicarakan budgetnya, alokasinya, tanggal berapa dan sebagainya ya. Ini contohnya di Indonesia juga pernah diselenggarakan. Nanti pembicaranya nggak harus dari IB-nya ya. Misalnya teman-teman IB nggak bisa bicara public speaking atau tidak ada materi tentang trading, nggak masalah. Nanti materi dan pembicaranya dari tim Fulton Market sendiri, dari tim Education dan Research. Saat ini di Indonesia ada namanya Pak Franky, dia akan menjadi pembicara, sering menjadi pembicara juga di event-event IB. Nah, dari saya sendiri sebagai BD juga memberikan banyak hal ke para IB, itu mengerahkan IB itu seperti apa, harus ngapain, memberikan berbagai pelatihan IB. Salah satunya ini IB Masterclass, bisa teman-teman IB ikuti, setiap sesinya, setiap judulnya akan berbeda-beda ya. Dan diskusi merancang strategi dan planning bisnis, ya brainstorming, dan juga tindak lanjut dan support ya, support dana untuk event misalnya ya, seperti itu. Bahwa kontes trading atau apa itu bisa dibicarakan. Yang ketiga adalah Fulton Market memberikan komisi rebate yang menarik bagi para IB-nya. Ya. Tadi saya sudah bilang bahwa rebate IB di Fulton Market bisa sampai $10 per lot. Ya, secara standar $3. Tapi buat teman-teman yang daftar sekarang dan menghubungi saya dan atau teman rekan IB lain, teman-teman langsung dapat $6 per lot. Kalau teman-teman bagus, serius, bisa mengajukan diri sampai bisa $10 per lot. Dan yang ada satu lagi bahwa ketika nasabah trading gold atau silver metal spot di Fulton Market, maka teman-teman IB akan mendapatkan ekstra rebate 50%. Misalnya ya, teman-teman IB udah dapat $10 per lot. Berarti ketika nasabahnya trading gold, nah dapatnya bukan 10, tapi dapatnya 15. 10 plus 5, ya, ekstra 50%. Kalau teman-teman baru dapat 6, berarti ekstra 50% berarti 6 tambah 3, $9 per lot. Dan yang paling menarik juga selain ekstra rebate 50%, buat para IB itu biasanya adalah komisinya instan dan cepat. Ya. Withdrawal di Fulton Market memang sangat cepat, ya, sangat mudah dan cepat dan simpel. Tapi selain itu juga withdrawal komisi IB-nya juga instan. Maksudnya ketika order di close, itu rebate langsung masuk ke akun IB. Jadi nggak harus tunggu seminggu, nggak harus tunggu 2 minggu, atau tunggu sebulan. Langsung masuk ke akun IB. Jadi teman-teman IB bisa withdraw harian kalau mau. Dan semua rebate IB ini dibayarkan tanpa ada pengecualian. Ketika nasabah tradernya trading hedging, event, scalping atau pakai IT, rebate, itu semua memberikan rebate pada IB ya. Karena ada beberapa broker yang melarang hedging ya, melarang scalping ya. Kalau scalping IB ya rebate-nya nggak masuk gitu ya. Nah di Fulton tidak ada aturan begitu, semuanya bebas boleh dan akan memberikan rebate. Fulton Market juga yang paling menarik buat para scalper adalah scalpingnya itu tidak ada batasan minimum jarak pending order. TPSL pending order itu tidak ada batasannya, batasan minimumnya nggak ada, dan juga tidak ada batasan waktu juga. Kan ada broker yang harus berapa detik atau berapa menit baru boleh di close. Kalau lebih cepat dari itu maka tidak diperbolehkan ya, bahwa profitnya di cancel atau rebate IB-nya di cancel. Jadi sangat menarik ya. Ini sangat menarik buat para trader, terutama scalper. Dan untuk pembayaran yang instan dan ekstra rebate 50% juga sangat penting bagi para IB-nya.
Yang keempat, bahwa teman-teman IB juga bisa memiliki link referral yang di custom. Jadi teman-teman bisa di Fullerton Suite-nya ketika teman-teman login bisa langsung pengajuan custom link referral sesuai keinginan teman-teman sendiri. Yes, nanti silakan bisa dipelajari di Fullerton Suite atau nanti bisa hubungi saya untuk diskusi lebih lanjut tentang cara mendapatkan custom URL. Contohnya ini ya, fullertonmarket.com sign up terus ini. Ini contoh ya. Nanti teman-teman bisa cek langsung di website Fullerton Market saja. Dukungan pendidikan untuk jaringan IB-nya untuk para membernya. Fullerton Market juga memberikan edukasi bagi para trader. IB kan cari trader. Bagi para tradernya diberikan berbagai edukasi rutin melalui webinar, Facebook Live, dan event-event offline juga ya, seminar atau workshop ya. Oleh para tim edukator dan riset kami yang dipimpin oleh Pak Wenko dan juga Jimmy Shu. Jimmy Shu sering muncul di TV ya, membahas tentang market. Untuk di Indonesia sendiri ada Pak Franky ya, yang siap memberikan overview market outlook ya, kondisi market saat ini. Bahkan ada trade call juga ya, rekomendasi buy dan sell secara rutin. Nah, Facebook Live biasanya trade call itu via Facebook Live. Dan juga teman-teman bisa membaca blog di Fullerton Market, ada blognya bahas tentang kondisi market juga, teknikal maupun fundamental. Nah ini contoh edukasinya. Contoh yang tadi ya, ketika teman-teman IB mau mengadakan event, membahas materi tentang basic trading atau metode analisa, bisa mengundang dari education dan riset ya, saat ini dengan Pak Frank. Udah sering mengadakan eventnya, ada di Makassar, di Bali, Semarang, dan macam-macam ya. Cuma mungkin untuk saat ini online dulu ya, karena masih COVID-19. Tapi ketika nanti sudah selesai ya, tidak ada vaksin sudah ditemukan, tentu saja kita kembali bisa beraktivitas menyelenggarakan event offline ya, seminar, workshop atau training. Yang keenam, teman-teman juga IB bisa mendapatkan support Tipbox, yaitu tools digital marketing gratis dari Fullerton Market, bisa dipakai oleh para IB. Teman-teman tinggal copy paste, share linknya, share artikelnya, share banner, artikel atau video di sosial media, Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter, WeChat, dan LinkedIn, atau WordPress ya. Jadi kan digital marketing kan kita butuh konten ya, konten artikel, apa video ya, atau gambar yang menarik sehingga dibaca, dilihat banyak orang kan. Nah konten-konten tersebut ya, buat teman-teman yang mungkin bingung atau sibuk nggak ada waktu bikin konten, kontennya itu dibuatkan oleh Fullerton Market. Ada tim khusus dari kami yang membuat konten. Teman-teman tinggal share, misalnya ada artikel, teman-teman tinggal ada tombol share, teman-teman tinggal klik tombol share tersebut. Share mau di mana, di Facebook, Twitter, LinkedIn, atau di mana. Ketika nanti ada pembaca atau penonton yang mengklik artikel tersebut atau menonton videonya, maka di browsernya si pembaca tersebut akan tersimpan cookies, sehingga cookies tersebut akan memastikan ketika si pembaca tadi suatu hari mendaftar di Fullerton Market, dia langsung under IB. Jadi under IB teman-teman. Itu ya, secara otomatis. Jadi ini adalah tools digital marketing yang sangat mudah dan praktis, bisa langsung teman-teman pakai. Yang ketujuh, para IB juga akan diberikan IB Analytics ya, untuk menganalisa, evaluasi, mengecek nasabah mana yang tradingnya aktif, mana yang depositnya besar gitu kan. Dimana di IB Analytics teman-teman bisa melihat semua nasabah trader under IB-nya ada. Terus laporan under IB yang jadi sub IB, akun yang sudah daftar tapi belum diverifikasi KTP-nya, atau akun yang sudah terverifikasi tapi belum deposit, belum ada transaksi, laporan deposit, laporan withdrawal, dan semuanya terbuka transparan di Fullerton Suite bagian IB Analytics. Nah, seperti ini, bahkan nanti ada diagramnya dan bisa dicek secara periode. Saya mau cek periode ini sampai periode ini, bulan ini sampai bulan ini, tanggal ini sampai tanggal ini. Bisa sangat-sangat lengkap dan transparan.
lot size-nya, depositnya, NFNI deposit. Itu bisa dilihat termasuk akunnya aktif, akunnya belum diverifikasi, akunnya belum didepositkan, atau akunnya sudah ditradingkan. Yang kedelapan, teman-teman IB juga bisa sebagai menjadi local changer, depositor, local depositor ya, atau local changer. Jadi kan banyak teman-teman trader Indonesia ini belum punya internet banking, ya, atau belum punya kartu kredit. Nah, akan jadi agak sulit ketika dia melakukan deposit dan withdrawal. Dia butuh changer lokal. Nah, teman-teman IB bisa menjadi changer lokal. Jadi selain dapat penghasilan dari private IB, teman-teman juga bisa dapat penghasilan dari bisnis changernya. Ya, selisih kurs jualan, kurs beli dari changer itu kan juga jadi keuntungan buat teman-teman IB sendiri. Pengajuannya mudah, nanti tinggal hubungi bisnis developernya, bisa hubungi saya untuk proses pengajuannya ya, saya bantu proses. Nah, ini mekanisme dari deposit Fullerton ya, ketika teman-teman IB jadi changer. Ketika misalnya teman-teman sudah jadi changer ya, misalnya ya, di sini ya posisi IB ya, IB local changer ya. Klien kan mau deposit. Nah, prosesnya gimana sih? Si klien akan transfer dana ke changer kan. Nah, si changer atau si IB ini kan sudah punya akun di Fullerton ya. Tentu saja ya, dia udah jadi IB, dia udah jadi changer, dia harus sudah punya akun di Fullerton. Nah, dana tadi akan ditransfer dari si dananya si IB akan melanjutkan proses transfernya ke Fullerton. Dari Fullerton, dananya akan diteruskan ke MT4, MetaTrader 4 si changer. MetaTrader 4 khusus changer ya, bukan buat trading, ini khusus changer. Nah, dari MetaTrader 4 ini akan ditransfer di Fullerton Sweat itu bisa transfer dari MT4A ke MT4B. Kalau dia sudah jadi changer, maka dari MT4 changer bisa transfer ke MT4 siapapun. Tentu saja MT4-nya si klien gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya gampangnya mungkin itu kalau ada istilah itu titip, jasa titip. Nah, changer itu jasa titip deposit, jasa titip withdrawal. Gitu. Karena si klien nggak punya internet banking dan sedangkan si changer punya internet banking, maka si klien minta tolong titip depositkan. Gitu. Nah, nantinya si changernya akan depositkan atau proses transfer ini yang tanda panah ini itu via internet banking misalnya ya, contohnya. Bagaimana dengan withdrawal? Nah, tanda panah hijau. Prosesnya sama, cuma dibalik aja. Jadi nanti si klien akan request withdrawal di Fullerton Swipe atau di aplikasi Pip Profit. Nah, terus nanti dananya dana yang didepositkan dan withdrawal itu harus satu arah. Jadi pasti dananya akan lewat changer juga. Sebesar modal deposit ya, dananya harus lewat changer. Ketika si klien request deposit via changer, maka dananya akan masuknya ke changer. Barulah ketika dana udah masuk, barulah changer memproses balik ke nasabah. Nah, gitu ya. Dana masuk ke changer, akunnya IB, si IB transfer ke nasabah. Itu. Nah, tentu saja ada keuntungan dari spread kurs jual kurs beli di sini 1 dan 2. Ada di sini ada keuntungan. Manfaat ke-9 ada one stop solution ya, solusi satu atap untuk para investor. Jadi teman-teman IB itu sekarang itu banyak yang punya penghasilan ribuan dolar. Itu dengan memanfaatkan fitur copy trade atau copy pip ya. Di Fullerton Market namanya copy pip. Teman-teman bisa maksimalkan fitur ini. Jadi nggak harus kita mencari seorang trader itu nggak gampang. Trading itu butuh belajar, butuh waktu. Tapi dengan menawarkan investasi di CopyPip, mencari investor di CopyPip, itu jauh lebih mudah. Ya, tinggal jelaskan bahwa ada peluang investasi, ada potensi profitnya sekian, dengan drawdown atau risikonya sekian, bisa di withdraw kapanpun, sangat-sangat fleksibel. Tinggal dijelaskan, dicari orangnya, banyak yang berminat ya. Kita tinggal terima beres ya sebagai investor nih. Jadi IB mencari investor CopyPip, CopyPipnya
pilih sendiri. Si nasabah bisa milih sendiri. Ya kalau dia nanya ke kita nanya ke IB ya kita bantuin ya, kita jelasin Bapak cocoknya yang ini ya. Kopi pipnya yang ini atau yang ini atau yang ini sesuai dengan profil resiko dari si nasabahnya gitu. Atau bisa juga sebagai MAM. Kalau mungkin IB-nya, mungkin teman-teman IB juga bisa trading, jago trading. Teman-teman IB bisa membuka kopi pip sendiri, jadi master kopi, menjadi strategi provider. Jadi teman-teman IB juga bisa dapat penghasilan tambahan dari bagi hasil kopi pip. Atau kalau mau yang lebih private, teman-teman IB juga bisa jadi MAM, multi account manager. Sama seperti kopi pip, hanya saja ini lebih private. Jadi by open position dan pending ordernya tidak bisa dilihat di publik. Kalau kopi pip kan bisa ditampilkan di website, bisa dilihat di publik ya, close positionnya ya. Kalau MAM itu semuanya tidak bisa dilihat. Kalau kopi pip bisa dilihat close positionnya. Kalau MAM baik close maupun open tidak bisa dilihat di publik. Lebih private ya, privasi si trader lebih terjaga. Itu kalau bisa trading. Kalau IB, teman-teman IB tidak bisa trading atau tradingnya masih jatuh bangun ya, belum bagus benar, belum bagus-bagus banget, teman-teman bisa cari trader lain yang sudah jago, diajak jadi master atau pilot kopi pip Fullerton atau jadi MAM di Fullerton. Nah, teman-teman IB cukup cari followernya, cukup cari investornya. Nanti si masternya dapat bagi hasil, teman-teman IB dapat rebate-nya. Begitu. Yang 10, selain menjadi IB, teman-teman juga bisa upgrade levelnya menjadi white label. Jadi dia lebih tinggi dari IB. Kalau IB kan teman-teman masih hanya membawa nama Fullerton Market. Kalau white label, teman-teman akan memiliki nama perusahaan sendiri, logo sendiri. Jadi seolah-olah bisa bikin broker, seolah-olah ya, dengan nama sendiri. Meskipun di belakangnya sebenarnya sistemnya ada sistem dari Fullerton Market. Nah, nanti teman-teman yang membuka white label tuh terima beres ya, sistemnya, customer service, ya, tim IT-nya semua dari Fullerton Market gitu. Ya, teman-teman bisa branding dengan lebih maksimal ya, karena brandingnya dari branding teman-teman yang teman-teman mau gitu ya, mereknya mau namanya mereknya bisa teman-teman request. Bahkan MT4-nya juga nanti namanya bukan lagi Fullerton Market, nah namanya sesuai apa yang teman-teman mau ya, buat label ya. Oke, jadi kira-kira begitu, ada 10 fitur yang disediakan Fullerton Market untuk para IB-nya, untuk dimanfaatkan para IB sehingga mencapai impian yang diharapkan ya, impian dari teman-teman IB masing-masing. Oke, jadi ada sebagai penutup ada kutipan yang sangat bagus dari Pak Mariosi. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah membuat masa depan itu sendiri.